Oke. Untuk hari ini kita akan bahas untuk sedikit diskusi ya tentang kemarin kasus untuk sistem saraf, kemudian nanti kita akan masuk ke sistem pernafasan. Kemarin sudah saya share melalui Mutiara untuk kasus, sudah dikumpul ya ke Mutiara ya dalam bentuk Google Drive dulu sementara, karena laptopnya lupa password. Jadi tidak bisa akses. Aduh, ngeheng gara-gara kebanyakan sidang. Aduh, pusing saya banyakan sidang. Oke, ya. Jadi kita bahas dulu untuk yang sistem saraf kemarin. Kalau dalam pembagiannya itu kan Anda sudah lihat ya, kemarin temennya sudah presentasi. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi gitu ya. Untuk yang sistem saraf pusat itu otak dan sumsum. Apa? Otak dan Sumsum. sumsum apa? Pas Tulang belakang. lanjut Ya. darah, otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian itu sistem saraf pusat. Kemudian nanti ada bagian yang terkait sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf tepi apa saja? Ada divisi apa saja? Ada aferen dan eferen, gitu kan ya? A dan E, gitu nggak? Itu nggak? Afren. Kalau yang afren itu seperti apa? Yang afren itu yang seperti apa? Nah, ayo. Yang afren itu seperti apa? Yang eferen divisi eferen yang mana? Izin menjawab, Mem. Maaf kalau salah, kalau aferen itu dia sensorik, tapi dia bawanya tuh ke pusat, Mem, kayak otak dan sumsum tulang belakang. Sementara kalau eferen itu dia ke otot atau penjar-penjar lain. Jadi kalau afren tuh kayak kalau nafas inhale, exhale. Afren tuh yang masuk dari reseptor-reseptor, gitu kan ya, stimuli dari luar. Oh, Farda lagi nggak enak badan, lagi batuk pilek ya Farda. Habis vaksin, Mem. Oh, Habis booster. booster. Iya, Mem. Booster, oke ya, ini boosternya memang luar biasa efeknya. Semua, tidak hanya eh, yang tua ternyata ya. Farda kan masih muda ya. Farda kan masih muda kan ya. Kayaknya sih masih Iya, muda. Mem. Iya, tapi ternyata efeknya lebih dahsyat daripada vaksin 1 dan 2 ya. Itu yang memang harus siap-siap yang mau booster. Saya sendiri pribadi belum booster karena masih banyak yang harus dikerjakan daripada saya segera tumbang karena boosternya, lebih baik saya naikin saja imun. Gitu ya, aferen dan eferen. Jadi kalau yang aferen itu adalah yang masuk ke saraf pusat gitu ya, dari respon stimuli apa namanya, stimuli dari luar, sensori maupun visceral. Sensori dari sensor indera, kemudian visual berarti dari organ-organ internal kita, itu ya, itu afferent division. Kemudian ada efferent division, berarti dari otak keluar gitu tadi kan ya, dari otak keluar, yang exhale, yang keluar dari pusat ke apa namanya, ke banyak motor neuron, ke skeletal muscle, ya macam-macam. Ya, nah itu nanti ada yang namanya apa namanya otonomik, ada yang namanya otonomik. Jadi yang efferent division itu dibagi dua. Ada yang namanya otonomik, ada yang namanya somatik. Ya, yang otonomik yang Anda dengar simpatis, parasimpatis, ya itu autonomic division. Simpatis itu lebih ke arah sebagian besar increasing apa namanya activity,
Yang parasimpatis releasing atau decreasing activity. Ya, kemudian tadi yang somatik. Kalau yang somatik kemana? Kalau tadi yang otonomus atau otonomik itu ke simpatis parasimpatis ya, saraf simpatis parasimpatis. Kalau yang somatik itu ke motor neuron. Ya, nah semuanya nanti simpatis, parasimpatis, kemudian somatik itu baru akan ke organ-organ tadi yang ceritanya Raihan. Ya, efektif organnya, efektornya, organnya apa? Bisa tadi otot, bisa organ-organ internal, bisa organ-organ yang lain ya, gitu. Nah, ini kalau Anda perhatikan saraf ini agak sel saraf atau sistem saraf ya. Ini kerjanya hampir mirip dengan hormon ya. Hanya yang menjadi pembeda kalau di saraf itu dia rapid, reaksinya itu rapid. Apa namanya? Efeknya itu segera. Ya, ke sel target itu segera. Ada nggak Anda kalau misalnya sistem saraf gerak refleks kena setrikaan terus gerakannya lama? Nggak ada ya. Udah keburu kebakar ya. Ya, hanya bedanya di situ. Tapi dia sama-sama mempengaruhi sel target, baik sistem saraf maupun sistem hormon. Kalau di sistem saraf tadi rapid segera, ya pakainya neurotransmitter, itu yang kemarin kita diskusi neurotransmitter. Kalau di hormon dia lebih lama efeknya. Kapan Anda tumbuh jakun? Kapan tumbuh jakun? Kapan tumbuh jakun? Ayo. Kalau yang perempuan nggak jawab udah bener, karena nggak mungkin tumbuh kan. Kalau yang laki-laki nggak jawab baru nggak bener. Kapan tumbuh jakun? Ini ada Farel, ada Eldrian, ada Raihan, nih bertiga nih. Ada siapa lagi? Farel, ucap-ucap dulu matanya Farel. Kapan tumbuh jakun? Ih, ada jakunnya nggak sekarang? Kalau nggak ada jakunnya sekarang, besok dites testosteronnya. Iya loh. Ya, harusnya iya langsung dicari sama Raihan begini. Ya, pada saat pubertas itu nanti terkait respirasi itu. Ya, organ-organ respirasi yang mengadakan diferensiasi tapi tidak berhubungan dengan fungsi respirasi. Jadi non-respiratory function of respiratory system. Pusing amat ya. Non-respiratory function of respiratory system. Itu nanti terkait seperti itu. Tapi itu kerjanya adalah hormonal. Hormonalnya sejak kapan? Kalau pada pria, testosteron. Sejak kapan? Sejak kapan ayo kira-kira menentukan bahwa dia laki-laki dan saya perempuan? Nah, sejak kapan? Mahasiswa biologi, udah lulus ini biologi SMA. 6 bulan sejak di kandungan ya, Mem? Bilang apa? 6 bulan sejak di kandungan. 6 bulan sejak di kandungan. Apa sudah terjadi diferensiasi? Kalau waktu fertilisasi, ini ntar jadinya XX apa XC, sudah ditentukan belum? Waktu fertilisasi. Sudah ya, Mem? Iya, sudah sejak fertilisasi, tergantung gennya kan ya. Nanti XX atau XY kan, itu sudah mulai. Pada saat dia mengembangkan XX, maka dia tidak ada sel khusus ya, yang tidak berperan, termasuk adanya testosteron yang nanti akan terjadi diferensiasi. Diferensiasinya tadi terkait hormon testosteron, nanti kita cerita di reproduksi, itu optimalnya di bulan ke-7.
Sehingga kalau misalnya Anda USG, nanti hamil yang hamil nanti USG baru ketahuan ya, 7 bulan tuh baru fix benar-benar bahwa nanti si baby ini laki atau perempuan, karena sudah diferensiasi. Jadi sudah dari awal ditentukan. Nah, jakunnya ini baru keluar pada saat pubertas, tapi sudah diinduksi sejak awal tadi. Sehingga si hormon ini kerjanya lama banget ya. Lama sekali. Beda dengan tadi sistem saraf. Kalau sistem saraf tadi pakai neurotransmitter, kalau sistem endokrin pakainya apa? Supaya bisa memberi efek ke organ. Apanya? Apanya yang memberi efek? Hormonnya lah. Hormonnya lah ya. Hormonnya kan ya. Nah, kalau di sistem saraf yang bawa siapa? Impulsnya yang bawa siapa? Neurotransmitter. Neurotransmitter. Neurotransmitter lewat neuron ya. Kalau di hormon yang bawa siapa? Yang bawa hormonnya siapa? Yang bawa hormon siapa? Darah. Darah. Dalam sistem darah kita kan udah kemarin sistem kardiovaskuler. Di dalam darah itu komponennya ada sel dan plasma darah. Yang sel itu eritrosit, leukosit, trombosit itu ya. Yang bagian plasma termasuk protein plasma, kemudian juga nutrisi, hormon itu semua terlarut di dalam plasma darah. Yaitu perbedaan antara si saraf, sel saraf dengan hormon, sistem endokrin dengan sistem sensori. Sensori bisa central nervous system atau peripheral nervous system. Ya, kemudian tadi terkait tadi ada yang aferen, ada yang eferen. Itu tadi divisi yang mana? Divisi saraf yang mana? Aferen dan eferen. Tepi, Mem. Ya. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi, perifer, sehingga adanya divisi seperti ini memungkinkan neuron itu punya berbagai jenis yang kemarin kita sudah bahas. Ya, ada yang namanya neuron aferen, ada yang namanya neuron eferen, ada yang namanya interneuron antara. Ya, jadi ini ada aferen, nanti Anda lihat di slide ya. Google Class ya. Dari reseptor kemudian ke akson terminal, kemudian ke interneuron dulu yang kemarin kita cerita neuronnya bipolar. Itu kan ya kemarin sempat cerita ya. Minggu lalu apa 2 minggu lalu ya? Lalu kan ya. Minggu lalu kan ya itu ya. Ya, Mem. Ya, jadi jenis-jenis neuron kemarin yang saya tanya ya, neuronnya bipolar. Ke interneuron baru dia ke eferen neuron sampai nanti bisa berespon ke organ-organ efektor. Ya, itu jenis-jenisnya ya. Kemudian kemarin ada cerita ada kasus yang mungkin belum tepat ya untuk menjawab apa tadi. Ada anak yang tidak bisa, kalau orang bicara itu dia tidak paham, gitu ya, sehingga dia tidak bisa berespon. Kalau sekarang Anda paham nggak saya bicaranya tadi tentang apa? Paham ya? Oke. Ada beberapa orang yang tidak paham orang itu berbicara apa, tapi dia dengar. Itu namanya apa? Kemarin terkait kasus nih, itu namanya apa? Ayo. Ini ke arahnya adalah area Broca dan Wernicke di otak. Pernah dengar Broca and Wernicke? Belum. Broca and Wernicke di korteks di otak. Broca and Wernicke itu 2 area. Kalau yang di Broca itu spesialisasi atau bertanggung jawab untuk bicara. Nah, yang Wernicke tadi bertanggung jawab untuk comprehension.
pemahaman bicara. Gitu. Jadi pada saat orang mendengar sesuatu, dia bisa berespon sesuai responnya, itu integrasi antara Broca Wernicke sama sistem pendengaran. Gitu. Tapi pada saat dia dengar, kemudian dia bereaksinya berbeda, pemahamannya berarti terganggu. Ya kan? Jadi area mana yang mengalami gangguan tadi? Area mana tadi? Korteks otak yang mana tadi? Broca apa Wernicke? Wernicke. Wernicke. Yes, itu namanya adalah afasia. Afasia. Itu yang belum keluar kemarin di kasus ya. Nanti Anda sambil cek lagi apakah afasia itu sama dengan disleksia. Disleksia seperti apa ya? Kemudian kasus yang lain yang kalau kemarin yang saya notice, sebentar catatannya. Yang saya notice yang apa namanya? Ada pasien yang sudah diamputasi kaki kanannya gitu ya, kaki kanan apa kiri itu kemarin. Yang sudah diamputasi tapi dia merasa nyeri apa gatal kemarin ya? Nyeri ya? Nyeri. Gatal di area kaki yang sudah diamputasi tersebut. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kenapa? Karena sudah tidak ada, Mem. Apa? Bagian yang diamputasi sudah tidak ada. Iya, kan udah nggak ada. Berarti nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Tadi bilangnya mungkin deh tadi perasaan. Mungkin apa nggak mungkin sih? Mungkin nggak? Ya, kemarin itu yang belum terjawab. Hah? Mungkin nggak? Mungkin itu yang kita sebut sebagai phantom pain. Phantom tuh semu ya. Pain itu nyeri semu artinya. Jadi kakinya udah nggak ada, tapi tetap ada aksi potensial aksi yang ke arah korteks somatosensori yang mengarah ke area kaki yang diamputasi. Sehingga di awal-awal dia masih ada sensorinya itu, sensasinya itu masih merasa bahwa ada kakinya. Itu jadi untuk bisa habituasi di otak itu butuh waktu. Sama seperti Anda kalau belajar semalaman kan nggak bisa langsung nempel ya. Harus diulang-ulang. Nah, sama seperti itu. Phantom pain juga seperti itu. Jadi di korteks somatosensorinya tetap ada potensial aksi yang mempersepsikan bahwa di area tersebut itu ada yang dia rasakan gitu. Yaitu namanya phantom pain. Ya, kemudian yang terakhir terkait gerak refleks. Refleks itu bisa yang sifatnya dipelajari, bisa yang sifatnya segera. Ya, kalau misalnya refleks yang segera itu seperti kalau tadi ya, kalau ada bola gitu tiba-tiba datang ke kita, kan kita langsung gini gitu ya. Itu refleks immediate refleks. Tapi kalau yang sifatnya dipelajari, kalau misalnya Anda adalah pemain gitar, ada yang bisa gitar sini? Ada yang bisa main gitar ya pada saat nyanyi ini dia tanpa melihat kemudian nyanyinya ke liriknya ke sini dia giginya kuncinya kuncinya kunci D misalnya gitu ya. Nah, itu dia langsung mainnya kunci D. Itu namanya refleks yang dipelajari. Ya, dan itu ada juga refleks-refleks seperti itu ya, ada juga terkait dengan bakat. Jadi pemain piano gitu ya udah dipelajari, kemudian sensing dia untuk memencet tuts piano itu nih harusnya di mana, itu refleks juga. Jadi seperti itu sistem saraf ya. Untuk sistem saraf tepi nanti kita bahas
bahas detail di yang kemarin saya bilang di sistem indera. Ya, kan kita ada bahasan khusus sistem indera. Oke, kemudian sekarang kita akan masuk ke sistem respirasi ya. Oke, kelompok berapa yang sudah kemarin presentasi? Mohon maaf, Mem, sebelumnya. Untuk CBL respirasi belum ada, Mem. Oh, belum ada. Enggak, yang Ya. terakhir kemarin yang sistem saraf. Sistem saraf kemarin yang presentasi itu kelompok 3. Kelompok 3. Berarti kelompoknya ada berapa ya? Lupa dulu. Nggak bisa buka Google Classroom, jadi saya lupa deh berapa ya. Kelompoknya ada 5 ya? Ada 8, Mem. Oh, 8. Iya. Kelompok 8 aja deh. Gitu kan ya? Kalian buat semua kan, saya tinggal nunjuk gitu kan ya. Kelompok 8 siapa? Silakan, kelompok 8. Atau kita mau bahas kasus dulu? How? How? Mau bahas kasus dulu? Nyambung nggak nanti? Gak apa-apa, coba dulu deh, bahas kasus dulu. Nanti baru dikoneksikan dengan materinya. Coba, kelompok 8, yang kasus coba, kelompok 8. Ini kasus respirasi, Mem. Ya. Itu, Mem, belum diberikan. Kenapa? Belum diberikan untuk yang kasus respirasi. Saya share ke siapa ya kemarin malam? Belum saya kirim ke Mutiara. Belum, Mem. Masya Allah. Wah, sudah 2 malam yang lalu, Mut. Jangan-jangan tidak tersend. Coba saya cek. Oh lala. Sebentar saya cek ya. Boleh deh kelompok 8 siapkan presentasinya dulu. Saya cek lagi kasusnya. Respirasi. Kan kemarin Mutia WA saya kan. Belum ada kasusnya, Mem, gitu ya. Mut. Iya, Mem. Saya kirim tuh malamnya. Apa-apa. Kelompok 8 boleh deh, saya sambil cari file itu. Kelompok 8 silakan. Mem, mohon maaf sebelumnya. Jadi tuh minggu kemarin Mem tuh nggak bilang tentang kelompok 8 disuruh buat presentasi tentang respirasi, Mem. Jadi kitanya juga nggak tahu, nggak nyiapin gitu loh. Kan setiap mau saya minta Anda untuk siapin, bukan sih? Tidak, Mem. Oh, enggak. Jadi kita bahas kasus ya, kelas ini ya. Bahas kasus. Kemudian materinya Anda dapat dari mana? Untuk materinya dapat dari ini, Mem. Buku-buku lain. Saya nggak share materi. Belum. Nih, respiratory case. Oke, we move into group discussion setelah ini gitu ya, kemarin ya. Tekniknya ya, saya kasih kasus, terus Anda diskusi di kelompok gitu ya. Iya, Mem. Iya, Mem.
Oke, terus saya upload di Google Classroom materinya. Itu kan ya? Itu ya? Oke. Enak banget ya biomannya ini semester ini ya. Oke. Ini saya slide show. Oh, enggak kekirim. Oke. Ini soalnya. Jadi, once a woman gave birth to her first baby. Unfortunately, the baby was born premature. Jadi bayinya prematur. What consequences might happen regarding the baby respiration? Ya. Kemudian, could you explain kenapa bisa terjadi? Kemudian, apa yang bisa Anda sarankan to help this baby? Ini pertama. Yang kedua, suku Bajo, suku Bajo is very famous for the ability to have long deep diving. Jadi waktu mereka nyari ikan tuh ya di laut itu ya, mereka bisa diving dalam dan lama. Tidak semua orang bisa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu ya suku Bajo? Coba Anda identifikasi. Kemudian, apakah mereka juga punya gill? Gill? Instead of lung, apakah mereka juga punya insang? Selain paru-paru, could we adapt the way they breathe deep under the sea? Kenapa kita tidak bisa mengadaptasi tadi pola suku Bajo? Bisa nggak kita menyelam juga seperti suku Bajo itu yang lama gitu ya di dalam laut? Ya, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Tuan A ini adalah perokok berat. Sekarang dia merasa sesak nafas, breathless ya. Some say that there has been so many smoke. Kata orang-orang bilangnya banyak asap di dalam paru-parunya. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan yang dikatakan orang-orang tentang Tuan A ini yang merasa sesak karena kata orang-orang di dalam parunya banyak asap? Oke, how is the real cause of Mr. A breathless? Kenapa apa namanya penyebab utamanya? Kemudian unit respirasi yang terkena, yang terdampak itu yang mana? Kemudian apa yang bisa Anda suggest untuk Mr. A? Oke, kemudian yang number 4 ini Miss B saw motorcycle accident. The victim, Mr. C, cannot manage his breath. Jadi jatuh, terus korbannya itu nggak bisa nafas. Ya, megap-megap, bukan lagi sesak nafas ya, tapi megap-megap. Kemudian terkadang nafasnya itu dalam tuh dia harus begitu ya, dan juga very rapid breathing, kadang-kadang cepat ya. Ini agak berbeda ya dengan yang breathless ini. Okay. What area do you think suffer from the accident? Kira-kira area mana nih yang mengalami gangguan atau kerusakan akibat jatuhnya ini atau accident-nya? Bisa nggak Anda menjelaskan physiology function of that area? Fungsinya dari area yang terkena tadi. Ya. Kemudian, what do you think should be done? Apa yang Anda bisa berikan saran untuk Miss B, untuk yang perempuannya ya, bukan Mr. C-nya at that time. Oke? Oke, sudah ditulis atau di record atau di foto problemnya? Sudah, Ma'am. Oke, sekarang silakan Anda diskusi di kelompok masing-masing. Ada berapa kelompok kemarin? 8 ya. 8. Silakan Anda sebutkan nama masing-masing untuk masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 siapa saja? 1 please. Group 1 please. Siapa? Oh, Mutiara bisa assign nggak? Bisa assign room-nya? Breakout-nya? Mutiara? Iya, Ma'am. Ya. Bisa masukin teman-temannya ya di breakout ya, Mut.
Oh, baik, Mem. Saya coba dulu ya, Mem. Oke. Ya, silakan waktu Anda sampai ini jam 4 kurang jam berapa ini? Jam 4 kurang 10 ya. Jam 4 kurang 10. Waktu Anda sampai jam 4.30 cukup ya? 4.30. Setelah itu kembali lagi ke main room, kita akan diskusi. Oke? Bisa, Mahmud? Oke. Sudah, Mem. Ya, silakan di-assign ke masing-masing kelompok.